Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 116 ya, membahas Q dan soal 1. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judul dari atas. 2. Kekongruenan bangun-bangun geometri. 1. Bangun-bangun geometri yang kongruen. Tujuan, peserta didik dapat menyelidiki bangun-bangun geometri yang kongruen. Q. Pada gambar berikut, carilah segitiga-segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC. Potonglah gambar segitiga ABC pada bagian akhir buku 3 dan selidikilah sifat-sifatnya. Oke, coba kita lihat keseluruhan gambarnya. Nah, di sini segitiga ABC yang dimaksud itu ini ya, segitiga ABC berwarna biru di sini. Kemudian segitiga-segitiga yang lain yang di sini ada segitiga DEF, ada segitiga JKL, dan ada segitiga GHI. Oke. Nah, di antara tiga segitiga yang berwarna kuning ini, mana yang kongruen dengan segitiga ABC yang berwarna biru? Cara menyelidiki yang mana yang kongruen itu kita disuruh menggunting segitiga ABC tetapi pada bagian akhir buku ya. Jangan yang di sini yang digunting. Ada dicari ya di bagian akhir buku. Coba Kak Sari cek ada halamannya enggak? Ada tuh Dek, ini ada di halaman 242 ya. Jadi yang digunting itu segitiga ABC ini. Tetapi kalau kalian tidak bisa menggunting segitiga ABC ini karena bukunya bukan buku milik pribadi, jadi kan nggak boleh digunting-gunting ya. Misalnya bukunya ini buku perpustakaan, terus gimana dong caranya? Ya udah kita jiplak aja segitiga ABC ini. Kak Sari ajarin menjiplaknya ya. Kita kembali dulu ke halaman 116. Cara menjiplaknya, kalian siapkan kertas kosong seperti ini, kemudian selipkan di bawah halaman 116 tadi kertas kosongnya. Nah, ini ya, Kak Sari udah selipin. Nah, kalau udah, sekarang ambil penggaris. Kemudian kita jiplak, namanya juga jiplak ya, berarti kita garis AC ini. Harus benar-benar lurus sesuai dengan garis AC-nya. Terus nyiplaknya itu agak ditekan ya Dek ya, agak ditekan. Sudah. Sekarang garis AB juga kita jiplak, kita tekan gitu sambil kita garis. Nah, di sini. Oke, kayak gini ya. Sudah. Terus satu lagi garis BC juga. Nah, kalau sudah ini nanti pasti di kertas kosong kita tadi, coba dikeluarkan kertas kosongnya, ada bekas ciplakannya. Ini dia, nih ya, bekas ciplakannya ini. Ya udah, tinggal kita gambar aja. Nih ya, kita gambar, kita tebelin pakai pensil aja. Kalau Kak Sari sukanya mengerjakan matematika itu pakai pensil. Jadi kalau ada salah-salahnya itu bisa dikoreksi. Di sini nih kalian pasti bisa lah menjiplak ya. Nah, satunya lagi yang ini. Nah, kan gitu kan teknik menjiplak ya. Oke, ini sebagai titik A, ini B, di sini yang C. Terus ini udah sama loh dengan yang ada di gambar ya. A, B, C. Nah, ini yang hasil coretannya tadi Kak Sari hapus aja. Kasihan bukunya. Oke. Dah, kalau sudah, yang kita gunting punya kita ini, jiplakan kita ini, digunting aja, benar-benar digunting. Toh ini hanya kertas kosong kan ya, kita gunting. Dan tara, ini sudah kugunting deh ya. Ini tadi hasil jiplakan kita. Nah, supaya nama-nama sudutnya ini tidak hilang, kita tulis ulang di sini. Ini yang A, berarti di sini tulis A. Di sini yang B, yang di sini ya kita tulis B. Nah, kemudian yang sini C ya, ini kita tulis C. Dah, jadi ini segitiga ABC. Coba kalau kita letakkan, pas banget nggak? Tuh, pas banget ya, nggak ada lebih-lebihannya. Oke, dah. Nah, sekarang menggunakan jiplakan kita ini, kertas yang sudah kita gunting ini, coba kita letakkan pada segitiga DEF, segitiga JKL, segitiga GHI. Mana nanti yang cocok? Kalau segitiga
ABC jelas cocok karena ini kan sudah hasil jiplakannya memang. Nah, gitu kan. Sekarang coba kita cocokkan ke yang DEF dulu. Cocok nggak kira-kira? Ternyata cocok, Dek. Tuh, ya. Berarti kesimpulannya apa? Tadi kan yang ditanya, carilah segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC. Berarti udah dapat kita segitiga DEF ini kongruen dengan segitiga ABC. Buktinya apa? Tuh, cocok. Ditempelkan pas banget. Coba lagi sekarang untuk segitiga berikutnya, segitiga JKL. Cocok nggak? Oh, gini nggak ya? Nggak pas. Atau diputar gimana? Nggak pas ini ya. Nih, mau kamu putar-putar kayak gimana juga ini nggak pas. Tuh, kan yang paling masuk akal sebenarnya gini. Tapi itu nggak pas ya. Berarti nggak cocok nih. Sorry ulang ya. Berarti yang JKL ini jelas nggak cocok ya. Kita deal ya. Nah, sekarang kita coba ke yang GHI. Diputar gini coba. Nah, ternyata aduh kurang pas tuh, Dek. Ada lebihannya. Kelihatan ya. Nih, tadinya aku kira pas banget, ternyata enggak, ada lebihannya. Tuh. Nih masih kelihatan. Berarti kesimpulannya yang kongruen yang mana? Hanya segitiga DEF. Sementara segitiga JKL dan segitiga GHI tidak kongruen. Oke, sudah terjawab ya untuk poin yang Q. Nah, sekarang ada di sini perintahnya, selidikilah sifat-sifatnya. Oke, kalau disuruh menyelidiki sifat-sifatnya, coba kita lihat dari tempelan kertas kita tadi nih, yang segitiga ABC, kalau ditempelkan ke segitiga DEF, itu sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Nih, sisi AB itu sama panjangnya dengan sisi DE. Kalau Kak Sari geser dikit nih, panjangnya AB ini sama dengan panjangnya DE. Ya, terus mana lagi? Nih, Dek. Panjangnya AC ini sama panjangnya dengan DF. Terus satu lagi, nih. Panjangnya EF sama panjangnya dengan BC. Buktinya tuh, pas banget kan kalau ditempelin gini. Nah, terus sifat-sifat yang lainnya ini, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sudut yang bersesuaiannya itu ini, sudut A dengan sudut D, besarnya sama. Tuh, buktinya dia pas banget. Terus sudut B besarnya sama dengan sudut E. Jadi sudut B ini bersesuaian dengan sudut E. Nah, terakhir sudut C bersesuaiannya dengan sudut F. Memang sifat-sifat bangun yang saling kongruen itu seperti itu tadi, Dek. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kak Sari bantu tuliskan jawabannya ya, seperti ini. Ini dia, sudah ku catatkan, Dek, menjawabnya ya untuk soal yang Q. Nah, ini dulu tulis sifat-sifatnya, titik 2, sisi AB sama dengan sisi DE, sisi AC sama dengan sisi DF, sisi BC sama dengan sisi EF. Ini maksudnya panjangnya ya, sisi AB panjangnya sama dengan sisi DE, sisi AC sama panjang dengan sisi DF, dan sisi BC sama panjang dengan sisi EF. Nah, ini sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama, kesimpulan umumnya gitu. Kemudian sudut A sama dengan sudut D itu maksudnya sudut A besarnya sama dengan sudut D. Sudut B besarnya sama dengan sudut E dan sudut C besarnya sama dengan sudut F. Kesimpulan umumnya sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kemudian hal tersebut dibuktikan dengan jiplakan segitiga ABC dapat menutup sempurna segitiga DEF sehingga segitiga ABC kongruen. Ini simbol untuk kongruen ya. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Ini bikin simbolnya itu kayak gini, Dek. Kalau Kak Sari hapus ya. Nah, ini kita kalau anak-anak bilang tuh kayak bikin cacing, kemudian bawahnya tuh ada sama dengannya. Gini ya. Ini simbol kongruen. Dah, ini untuk menjawab soal yang Q. Beres ya. Nah, sekarang kita beralih ke soal 1 di bawahnya. Soal 1, tentukan titik-titik yang bersesuaian
sisi-sisi bersesuaian dan sudut-sudut bersesuaiannya dari segitiga ABC dan segitiga DEF di Q. Tuh, ini sekaligus sebagai bukti bahwa jawaban kita di Q tadi benar ya, bahwa segitiga ABC itu kongruennya dengan segitiga DEF. Yes. Nah, sekarang soal satu ini kita disuruh menyebutkan titik-titik yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian, dan sudut-sudut yang bersesuaiannya. Ya udah, kita jawab aja. Yang pertama, titik-titik yang bersesuaian Nah, kalau titik-titik pada segitiga itu ada 3 ya titiknya ya. Nah, ini Kak Sari lihatkan. Ini titiknya, titik A, titik B, titik C. Kita geser ke sini. Nah, cocoknya kan kayak gini ya. Berarti titik A bersesuaian dengan titik D. Kita jawab A, atau ada kata titiknya ya. Titik A dengan titik D. Kemudian, mana lagi? Nih, A sama D sudah. Titik B dengan titik E, nanti titik C dengan titik F. Itu yang kita tulis ya. Titik B dengan titik E, terakhir titik C dengan titik F. Oke, dah ini bagian titik-titik yang bersesuaian. Berikutnya tadi soalnya adalah sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kalau sisi-sisi itu harus menyebutkan 2 huruf Dek. Sisi yang bersesuaian itu kayak tadi, sisi AB bersesuaian dengan sisi DE. Kemudian sisi AC bersesuaian dengan sisi DF. Dan terakhir, sisi BC bersesuaian dengan sisi EF. Ya, ditulis kayak gitu. Nih Dek, udah aku catatkan ya. Untuk sisi-sisi yang bersesuaian, titik 2, sisi AB dengan sisi DE, sisi AC dengan sisi DF, dan sisi BC dengan sisi EF. Oke, selesai. Nah, satu lagi untuk sudut-sudut yang bersesuaian. Kalau sudut itu penyebutannya boleh menggunakan 1 huruf saja, boleh menggunakan 3 huruf. Kali ini Kak Sari mau menggunakan 3 huruf ya untuk lebih sempurnanya. Misalnya ini untuk sudut A, ini bersesuaiannya dengan sudut D, ya kan? Karena kan dia cocok banget tuh, pas. Nah, menyebutkan sudut A ini namanya adalah sudut BAC. Jadi huruf A-nya harus di tengah-tengah ya. Sudut BAC bersesuaiannya dengan sudut EDF. Oke, kita catat. Nih Dek, udah aku catat ya. Sudut-sudut yang bersesuaian titik 2, sudut BAD dengan sudut EDF. Kalau pada gambarnya kayak gini nih ya. BAD, kok BAD? BAC. Untung aja, hampir keliru. Kak Sari ralat dulu ya. Nah, untung di cross check lagi tadi. BAC ya, BAC dengan EDF. Coba ulang. Nih. Sudut BAC bersesuaiannya dengan sudut EDF. Sudah betul ya? Oke. Nah, sekarang kita fokusnya gantian ke sudut B. Ini Kak Sari kasih tanda 2 lengkungan gini. Sudut B ini bersesuaiannya dengan sudut mana? Sudut E, ya kan? Karena ini kan pas banget tuh. Tuh, dia kan sudutnya pas banget ya, runcing kayak gitu ya. Nah, berarti untuk penyebutannya, sudut B ini namanya adalah sudut ABC. Terus sudut E ini namanya adalah sudut DEF. Kayak gitu kan? Kasih nama sudut ya. Waktu di kelas 6 SD kalian sudah belajar ya. Di kelas 7 diulang lagi. Nah, sekarang di kelas 8 tetap digunakan. Kita tulis dulu di sini. Sudut mana tadi ciplakannya? Sudut ABC dengan sudut DEF. Oke. Sudut ABC dengan sudut DEF. Oke, sudah betul ya. Satu lagi, sekarang fokusnya ke sudut yang ini nih, yang Kak Sari kasih 3 lengkungan, 1, 2, 3. Nah, sudut yang C ini bersesuaiannya dengan sudut yang F ya.
1, 2, 3. Oke. Kenapa? Karena kan pas banget tuh, sudut C dengan sudut F tuh pas banget ya, besarnya sama. Nah, terus penamaannya sekarang. Sudut C itu namanya adalah sudut ACB. Dari huruf A dulu. ACB. Pokoknya sudut yang sedang dibahas harus di tengah hurufnya. ACB. Bersesuaiannya dengan sudut DFE. Apa, Dek? DFE. Kita tulis sudut ACB dengan sudut DFE. Oke, cek and recheck sekali lagi. ACB sudah, DFE sudah, bener ya. Jadi ini untuk menjawab soal 1. Mulai dari atas kelihatan ya, dari titik-titik yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian, hingga sudut-sudut yang bersesuaian. Dah selesai. Berarti selesai juga tugas Kak Sari kali ini. Q sudah selesai, soal 1 pun sudah. Nah, di sini ada keterangannya ya, ada ulasan, kamu baca ya, Dek ya. Terus bagian bawahnya ini coba kita baca bareng-bareng. Simbol seperti ini, ada cacing terus ada sama dengannya, seperti pada segitiga ABC, terus ada simbolnya itu segitiga DEF, digunakan untuk menyatakan kekongruenan antara segitiga ABC dan segitiga DEF tuh ya. Kak Sari tadi udah singgung ya, Dek ya. Simbol seperti ini nih bacanya kongruen. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Notasi tersebut dibaca segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Tuh, udah bener banget kalimatnya Kak Sari tadi ya, terbukti. Oke deh, berarti Kak Sari sudahin dulu aja ya video kita kali ini. Kita sudah bersama-sama 16 menit lebih nih. Mudah-mudahan kamu tambah paham ya sayang ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakanlah di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Untuk yang mau gabung di grup, chatnya ke nomor ini. Oke, grupnya Kak Sari ada 2 macam dong. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin gabung ke dalam grup yang mana, atau gabung ke dua-duanya juga boleh. Silahkan. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan channel ini, terutama dengan video ini gitu ya, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, Dek, subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.